Oke, jadi selamat sore semua teman-teman di sini. Dari ya, ITB ada Mbak Jihan, Mas Jaki, Mbak Yuli, ada Bion Ran ya, mungkin alumni ITB juga. Terima kasih sudah diundang di kesempatan sore ini untuk les online, bisa tampilkan sedikit tentang les online. Jadi saya di sini bercerita tentang mengapa ada les online ya. Jadi saya sedikit aja cerita ke teman-teman di sini. Mungkin saya lebih banyak bertanya, nanti mungkin menerima input dari teman-teman gitu ya. Jadi les online ini itu bimbel yang mengenal semua siswanya. Jadi memang kita di sini berusaha untuk mengenal, untuk jauh lebih dekat dengan siswa kita. Kenapa? Karena memang pada dasarnya pendidikan itu nggak bisanya diberi lalu ditinggalkan. Karena saya berasal dari kampung ya, saya berasal dari daerah, saya bisa sampai kuliah di ITB itu karena memang saya mendapatkan pendidikan yang memang dekat ya, dekat dalam artian guru mengenal saya tahu gurunya gitu. Jadi saya pernah satu momen itu ketika SMA itu saya menangis nih Mbak Jihan, menangis karena nggak ngerti tuh pelajarannya, nggak ngerti karena gurunya asal ngasih aja, ini ya gitu ya, udah habis dikasih materinya ditinggal gitu. Saya nangis karena saya nggak tahu gitu. Jadi saya belajar dari sini, wah nggak boleh gitu ya belajar. Jadi kita belajar gimana supaya dekat, supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Tentunya dari kelemahan dan kelebihannya ya, itu yang mau kita cover. Gitu. Oke, jadi kenapa ada les online gitu? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa ada les online? Tadi Mas Jaki tanyakan 2019 ya adanya. Sebenarnya itu jauh sebelum itu kita udah siap nih untuk buat satu platform pendidikan gitu ya. Cuman kita lihat kira-kira nih apa diferensiasinya ya, apa ininya ya gitu ya. Jadi kita lihat di kala itu, jadi saat itu banyak memang orang tua itu nggak mampu ya bayar itu ya les privat kayak gitu. Jadi ada kesenjangan lah gitu, ada kesenjangan termasuk antara daerah dan pusat. Jadi kita misalnya di Jakarta, di Bandung gitu, itu sangat mudah ya dapatkan akses pendidikan yang baik gitu. Yang baik itu kita udah tahu lah ya gimana yang baik, yang bagus gitu. Kita di daerah sana sangat susah teman-teman. Jadi kita mau dapat guru yang bagus sangat susah gitu. Kalaupun ada guru yang bagus, itu udah diakses oleh banyak siswa. Jadi kan terbatas sumber daya manusianya ya. Misalnya satu orang guru hanya bisa ngajar 5 jam gitu. Sementara siswanya ada 5.000 gitu. Gimana dia ngajar gitu. Sementara di pusat banyak itu ya. Misalnya di pusat kita bilang aja di Jawa ya. Di Jawa itu banyak guru-guru yang punya banyak waktu luang gitu ya, punya banyak waktu luang, tapi memang nggak bisa mengajar gitu, karena nggak ada ruangnya gitu. Jadi kita pikir ada unproductivity yang terjadi di sini. Kita pikir, wah kita harus buat satu platform yang menjembatani ketidakproduktivitas ini. Itu ya, makanya hadir les online awalnya dengan layanan market hub untuk pengajar les privat gitu. Jadi les online itu hadir pertama kali. Jadi pertama kali itu setiap orang itu bisa jadi guru, setiap orang itu bisa jadi siswa, dan les online itu sebagai jembatannya gitu. Jadi market hub, kalau misalnya dulu Gojek itu ada Gojek ya seperti ini ya. Jadi kita ke guru itu sebagai mitra gitu. Pembelajarannya gimana? Pembelajarannya semua via aplikasi. Jadi semua itu terjadi di aplikasi. Jadi misalnya nih kita masih ingat banget ya. Pertama kali siswa kita itu dari Bogor, dari SMA Negeri 1 Bogor oleh guru dari Sulawesi Selatan, dari Bone. Bone ya? Nah, dari Bone. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita sangat, itu siswa pertama kita. Artinya ketika itu berlangsung terjadi tanpa ada campur tangan kita, murni kita kenalkan, itu kita merasa, wah akhirnya satu visi kita itu sudah tercapai. Gimana guru-guru bisa mengakses banyak siswa, dan siswa itu bebas mau belajar apa saja, bebas menentukan siapa gurunya gitu. Oke. Nah, jadi ini suaranya why now ya. Jadi seperti tadi kata Mas Jaki, kenapa harus sekarang gitu ya bicara tentang peluang sebenarnya ya, apa yang terjadi saat ini. Memang nggak dipungkiri, memang situasi sekarang ini membuat orang-orang itu udah melek digital ya. Apalagi situasi COVID-19 ini, pandemi itu, hampir seluruh Indonesia itu udah cover internet. Dan pembelajarannya juga udah online gitu. Di mana sih di daerah sekarang di Indonesia nggak online belajarnya ya. Jadi itu sangat sangat boost lah untuk motivasi kita. Wah ini harus kita jalankan les online ini. Kala itu ya, dan pendapatan juga meningkat ya, kita harus akui. Nah saat ini situasinya sejak berdiri les online gitu ya. Sekarang
sekitar 13.000 download masih ya. Ini akan terus diimprove. Kita juga ada produk pembelajaran itu ya, video recorded. Jadi video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru kita, konten kreator kita, dan bisa diakses gitu. Bisa diakses kapan aja, dari mana aja gitu, free itu. Nah, kita juga ada sekitar 25.000 user sampai saat ini ya. Memang ini termasuk sedikit. Kita melihat ini masih sangat sedikit dengan potensi siswa itu hampir sekitar 15 juta siswa ya saat ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini perjalanan produk kita dari Januari 2021. Jadi Januari 2021 itu kita launch itu les privat online. Jadi ini marketplace untuk guru-guru les privat. Jadi apa aja itu ya? Jadi ada pelajaran akademi, ada non-akademi. Jadi akademi itu apa? SD, SMP, SMA, semua mata pelajaran. Kalau non-akademik itu ya ketangkasan seperti bahasa, musik gitu. Nah, Januari 2021 tuh kita launching. Kemudian sebulan setelahnya kita launch itu produk tryout online. Jadi mungkin kita di sini udah familiar kali ya dengan tryout. Kalau zaman saya dulu tryoutnya itu Mbak Jian atau Mas Jaki itu kita pergi ke GOR, terus ada itu ya, ada kertas selembar, jadi kita kerjain. Nah kalau sekarang semua sudah bisa via aplikasi, dan itu kita launch itu Februari 2021. Nah April 2021 kita buat program belajar bersama se-Indonesia. Jadi kita kumpulin tuh selama 1 bulan se-Indonesia itu, tentunya nggak semua siswa ya, tapi kita buat program belajar bersama seluruh Indonesia. Nah, Mei 2021 kita buka program persiapan CPNS ya. Mungkin ini akan ada kaitannya dengan dibimbing mungkin ya. Sepertinya enggak ya, dibimbing lebih ke arah itu ya, skill-skill itu ya. Tapi ini kita buka persiapan CPNS ya. Dan Agustus 2021 kita buka les interaktif. Jadi les interaktif ini seperti kalau misalnya dulu kita SMA, kita kan ada ikut bimbel ya, ikut les kayak gitu. Nah, di sini kita buka di les online gitu. Jadi tahun 2021 September itu kita online tuition juga ya, yang tadi video learning recorded itu kita launch gitu. Jadi setiap orang itu bisa belajar apa aja. Jadi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 kayak gitu. Jadi Maret 2021, jadi bulan ini kita akan launch itu AI. Jadi gimana produk-produk les online itu udah pakai itu ya, big data gitu. Big data dalam artian kita mempermudah semua siswa itu bisa melihat potensinya di masa depan gitu. Jadi kita mudahkan siswa-siswa itu untuk melihat apa sih kelemahannya, apa sih kelebihannya gitu. Tentunya memang teknologi diciptakan untuk itu ya, untuk gimana kita memudahkan kehidupan. Jadi doain Maret ini kita akan launching program itu teman-teman ya, AI, analisis AI sama big data itu ya, penggunaan big data dalam produk-produk les online. Nah, bisnis modelnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk ada prodigal lah ya, seasonal gitu, ada tryout untuk pay per use, kemudian ada tuition class untuk subscription gitu ya, ada kelas konsultasi juga. Dan untuk long term itu ada kerjasama dengan sekolah ya, itu lebih ke arah partnership gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Presentasi saya sedikit tentang les online, tapi saya kenalkan tentang les online ke teman-teman ITB, kenapa ada les online. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih. Silahkan diberi input ya teman-teman. Thank you.